Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Isnanto dari mahasiswa Universitas Terbuka Semarang, tepatnya di Salut Cempaka Padi. Mohon izin Bapak atau Ibu tutor, pada kesempatan siang yang cerah ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan tugas yang diberikan pada mata kuliah praktek hukum perdata, di mana tugas mata kuliah ini adalah untuk menjelaskan ataupun menerangkan terkait dengan masalah-masalah yang ada di hukum perdata. Karena pada hukum perdata ini saya temukan ilmu yang benar-benar banyak sekali, dan tidak hanya bisa digali ataupun bisa dipahami hanya satu semester saja, tidak bisa. Mungkin mohon izin Bapak atau Ibu tutor, saya akan memberikan pertanyaan. Mungkin nanti bisa lewat WA Ibu atau Bapak, mungkin bisa lewat email, bila mana nantinya di kemudian hari ada beberapa pertanyaan atau hal ataupun materi yang sekiranya saya benar-benar tidak bisa memahami. Pemahaman saya terkait dengan hukum perdata itu sebenarnya ada pihak yang digugat ataupun yang tergugat. Di dalam hukum perdata itu ada sebuah permasalahan ataupun perselisihan. Dua hal yang sudah disepakati bersama itu belum ada sebuah titik temu, ada salah satu pihak yang dirugikan. Maka dari itu, entah itu pihak yang nantinya yang digugat ataupun yang menggugat, nantinya bisa dihadapkan di salah satu persidangan. Nah, akan tetapi ketika saya memahami beberapa hal terkait dengan sebuah ilmu perdata, ternyata bisa dimusyawarahkan ataupun didamaikan supaya tidak berlanjut ke ranah hukum perdata tersebut. Nah, hal tersebut bisa menjadi titik temu, titik terang untuk menyelesaikan sebuah persoalan di mana dua pihak tersebut didudukkan. Mungkin pihak tergugat ataupun yang digugat menunjuk salah satu ataupun lawyer ataupun pengacara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Suatu hal yang nantinya akan meruncingkan sebuah masalah, padahal masalah tersebut seandainya bisa ditarik ke belakang, seharusnya bisa diselesaikan. Karena apa? Sebelumnya dipastikan ada sebuah ataupun suatu perjanjian yang aslinya kedua belah pihak itu secara sadar
tidak ada suatu paksaan, suatu apapun, paham betul akar sebuah perjanjian yang mana keduanya itu pasti untung, tidak ada yang dirugikan. Akan tetapi berjalannya waktu itu bisa ada salah satu pihak yang dirugikan, karena yaitu tadi ada yang merasa dirinya tidak menyalahi sebuah perjanjian tersebut. Dan memang seharusnya perjanjian tersebut itu harus benar-benar bisa menerima maksud dari perjanjian. Semisal A nantinya tiap bulan dijanjikan sebuah keuntungan sebesar 100.000. B juga yang memberikan juga paham betul nantinya akan memberikan keuntungan 100.000. Akan tetapi berjalannya waktu itu tidak 100.000 lagi, ataupun yang merasa perjanjian tersebut kok hanya 100.000 padahal untungnya bisa lebih. Nah inilah ya, bagi semua pihak sebenarnya kalau ditarik lurus, hidup itu hanya sekali, hidup itu hanya sebentar, semuanya itu tidak bisa berjalan lama. Akan tetapi ketika perjanjian tersebut yang nantinya ataupun notabinya bisa diteruskan oleh anak turun, itu bisa juga membuat perjanjian tersebut ada yang dirugikan. Nah, semisal A itu sudah memiliki cucu ataupun keturunan dan A tersebut sudah meninggal, B juga ketika melakukan perjanjian dengan A itu sudah meninggal. Nah inilah yang bisa membuat runcing anak turunnya itu. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima kenyataan. Nah, disinilah letak perjanjian tersebut bisa merubah semua hal ketika di pengadilan. Dipastikan nanti akan berjalan alot. Kenapa bisa alot? Karena kedua belah pihak tidak bisa menerima sebuah perjanjian tersebut, dan hasilnya nanti yang tadinya bisa bersahabat, bisa harmonis, itu semua tidak bisa harmonis. Nah, ketika semua itu tidak bisa berjalan harmonis, ketika sebuah musyawarah ataupun penyelesaian secara kekeluargaan, yang terbaik itu di proses pengadilan. Nanti di sanalah seorang hakim akan menentukan ataupun meluruskan sesuai dengan hukum yang berlaku. Lawyer atau pendamping juga dibutuhkan untuk menenangkan ataupun memberikan masukan kepada pihak penggugat ataupun yang menggugat tersebut, supaya semuanya bisa memahami apa yang sedang dialami ataupun apa yang sedang diperdebatkan. Nah, semacam itu. Nanti ada istilahnya di somasi terlebih dahulu ya, ketika sebelum di pengadilan ataupun diingatkan, itu ada istilah somasi, pemberian tahu dulu apa yang telah disepakati, seperti itu. Nah, mungkin itu dulu ataupun penjelasan saya Bapak atau Ibu tutor atau dosen, pemahaman saya. Terima kasih banyak atas pemberian waktunya. Dari kemarin-kemarin sudah diberikan sebuah penjelasan yang begitu detail, dari mulai
tugas 1 sampai tugas 8. Terima kasih banyak ilmunya, semoga nantinya akan bermanfaat bagi saya khususnya dan akan bermanfaat bagi khalayak umum. Terima kasih. Cukup itu pemberian penjelasan dari saya. Banyak sekali kekurangan. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.